bagaimana bisa ternyata banyak masyarakat mengatakan bahwa pemerintah lamban, malah kalah dengan para influencer ya. Aturannya tuh bagaimana komen dari seorang Mendagri ngeliat bupati satu menyerah, itu nomor dua. Saya dengar tanpa izin umroh ya Pak. Sebenarnya bukan satu tapi tiga yang menyatakan menyerah itu. Ya. Yang di mana di Aceh Selatan. Saya juga kaget begitu dapat informasi bahwa Aceh Selatan itu umroh. Nah, bagi saya dan saya dengar kabar ya bahwa yang bersangkutan keluar negeri umroh tanpa izin. Pak Tito, ini ada yang menarik tuh, bahwa mungkin kayak apa gitu, ada 4 gajah gitu dioperasikan untuk menyingkirkan kayu-kayu gitu. Pandangan dari seorang Pak Tito gimana? Ya mungkin sudah tahu ya bahwa kita mempunyai acara rutin mingguan yang didukung oleh Pak Mendagri yang judulnya Suara Lokal Mengglobal, di mana kami memberikan kesempatan kepada kepala-kepala daerah yang hebat-hebat untuk menggambarkan potensi daerah dan permasalahannya supaya ada yang bisa membantu. Nah kali ini luar biasa, kalau biasanya dibawakan oleh Dian Mirza, saya sendiri turun karena yang sekarang yang tampil adalah komandannya para bupati se-Indonesia ya. Baik itu. Gubernur juga. Gubernur juga. Ya Bapak Mendagri. Jadi Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian. Belaga batik tuh saya. Sorry kami kadang-kadang roaming bahasa Palembang. Apa kabar Pak Menteri? Alhamdulillah baik. Ya, jadi kita semua kita prihatin ya dengan apa yang terjadi kepada 3 provinsi di Sumatera. Dan ini saya pikirkan wilayah dari Mendagri. Barangkali Pak Menteri bisa menggambarkan situasi sekarang seperti apa Pak Tito? Ya, sekarang situasinya relatif sebagian besar ya sudah terkendali. Alhamdulillah. Ya, karena memang kekuatan yang turun, kekuatan nasional sudah sangat all out di sana. Bahkan Bapak Presiden sendiri memimpin rapat langsung di Bandara Sultan Iskandar Muda ya, posko BNPB. Oke. Ya, dan kemudian beliau terus memonitor. Beliau juga sudah mendatangin 3 provinsi tersebut. Oh, 3-tiganya ya? Ya, mulai dari Aceh bagian selatan, kemudian juga di Sumatera Utara, kemudian juga Sumatera Barat. Ya, beliau sudah, dan saya mendengar beliau akan datang lagi ke sana. Jadi semua kekuatan dikerahkan, baik dari yang utama tentu yang paling penting leading sektornya ketika terjadi tanggap darurat adalah siapa sih yang harus tanggung jawab? BNPB. BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ini sesuai dengan undang-undang tentang penanggulangan bencana, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Oke. Tapi kekuatan lain tentunya tidak akan tinggal diam. Ya. Polri, TNI itu sipil terutama. Ya. Kemudian Pemda, kementerian-kementerian semua turun ke sana, Kementerian Sosial semua turun ya. Ya, bukan hanya itu, karena juga ada Kementerian PU, kemudian untuk nangani masalah infrastruktur ya. Energi, listrik dan lain-lain itu dari Kementerian SDM. Menteri SDM juga turun. Kemudian dari Danantara juga seperti PLN. BUMN turun ya. BUMN semua turun, Pertamina. PLN terutama ya. Yang dituntut untuk segera menyalakan listrik. Iya betul, dan itu memang tidak mudah ya. Karena saya juga sudah melihat langsung seperti. Medannya berat sekali ya Pak Menteri. Berat karena kalau kita lihat seperti di Aceh, itu pembangkit listrik yang ada di sana kan ada 2. Satu di Nagan Raya. Nagan Raya? Iya, itu mensuplai untuk bagian selatan dan bagian pantai barat Aceh sampai ke kota Banda Aceh. Dan kemudian yang kedua di Arun Lok Semawe. Di Arun itu mensuplai untuk wilayah dari Arun sampai dengan Banda Aceh, jadi pantai utara ya. Dan kemudian sampai dengan pantai timur. Arun juga untuk pantai timur. Yang terdampak itu terutama adalah yang di pantai di Arun, pembangkit dari 2 pembangkit di sana. Dari Arun yang menuju ke Banda Aceh, sehingga suplai yang di Lok Semawe, kemudian yang di Biren, PD Jaya, PD Aceh Besar sampai ke kota Banda Aceh juga menjadi terdampak. Karena
Kota Banda Aceh itu disuplai oleh Nagan Raya dan dari Arun. Arunnya terdampak tiang sutepnya yang tinggi-tinggi itu Roboh semua. ada beberapa yang roboh, dan robohnya itu di tengah-tengah kubangan yang luas gitu. Jadi untuk bisa mengganti tiang-tiang itu ya diperlukan peralatan material sebanyak lebih kurang 30 ton, dan itu diangkut dari Jakarta. Dan masalah oleh jalan PLN. juga banyak yang putus ya Pak Menteri. Itu dia. Jadi dibawa sudah sampai semua di bandara Sultan Iskandar Muda, tapi untuk mendropnya itu jalan darat kan nggak bisa, Ya. karena terputus. Yang menuju Arun ada di PD Jaya ada jembatan termasuk jembatan Merdu namanya yang panjang, itu juga terputus, sehingga otomatis bisa dilakukannya melalui udara. Kalau melalui udara, helikopter itu punya kemampuan lebih kurang 1 hari 6 ton untuk bisa mengangkat, dan harus sampai ke titiknya, dan harus pakai heli. Kalau kita menggunakan kapal dari Banda Aceh 30 ton itu satu lama, dari dermaga nanti menuju ke titik Persoalan tempat lagi. itu persoalan lagi daratnya, karena karena ada ada jalannya yang terputus, kemudian ada genangan-genangan air yang masih cukup banyak di sana, sehingga harus di drop langsung ke titik itu. Itu persoalannya membuatnya menjadi lamban. Ya itu banyak ya mungkin masyarakat tidak tahu, mengatakan bahwa pemerintah itu lamban gitu. Mungkin karena tidak terberitakan dengan baik apa yang dilakukan oleh pemerintah, atau seperti apa Pak Mendagri? Saya kira dari hari pertama begitu sudah ada bencana, tahu langsung bergerak, dan kemudian udah menyebar, TNI langsung bergerak, Polri langsung bergerak, semua menyebar di 3 provinsi itu. Dan saya juga tanggal 29 saya sudah berangkat ke Aceh. Ke lokasi karena saya lihat di Sumatera Utara Legend Suryanto sudah ada di Tapanuli ya, salah satu yang terdampak berat di sana. Ada juga sudah ada pejabat lain yang ada di Sumatera Barat, sehingga saya ngambil keputusan saya ke Aceh. Karena saat itu Aceh belum ada pejabat pusat ya. Tapi kemudian ketika saya mendarat di sana, di mana Aceh Tamiang? Di Aceh, saya pertama di Banda. Setelah itu langsung mendarat di bandara, langsung saya mendapat informasi, bertemu dengan Pak Gubernur, Pak Mualim, Wakil Gubernur, Pak Fadullah, Wali Kota Banda Aceh, Ibu Eliza. Saya langsung berusaha untuk jalan darat ke daerah yang terputus, yaitu di PD Jaya sampai dengan Lok Semawe. Naik apa Pak Menteri? Saya jalan darat. Saya jalan darat, pakai mobil, kendaraan lebih kurang hampir 2 jam ya. Tapi jembatan banyak putus sampai ke PD Jaya aman. Sampai PD Jaya jalannya lancar. Ya, jadi masuk PD Aceh Besar aman. Kemudian masuk PD, kalau jalan utamanya aman ya, sampai PD Jaya. Tapi PD Jaya kemudian ada jembatan Merdu yang terputus, saya nggak bisa nyebrang ke Biren. Nah, jadi saya fokus di membantu masyarakat di PD Jaya dan PD dulu. Kumpul dengan para bupati, Forkompinda. Memang tugas saya seperti itu. Ini betul-betulnya ya? Ya, mengkoordinasikan. Itu pakaian saya itu bukan pakaian polisi ya, tapi pakaian Satpol PP. Kenapa? Itu ya? Kenapa? Karena Satpol PP kan di bawah koordinasi dari Mendagri. Satpol PP, Damkar itu di bawah Mendagri. Iya, pembinaan teknis ke Mendagri. Jadi saya sengaja menggunakan pakaian itu karena pakaian lapangan. Lebih lincah daripada saya pakai batik atau pakaian yang lain ya. Yalah. Dan juga sekaligus untuk membesarkan hati teman-teman Satpol PP. Karena kan mereka itu dianggap seperti second class citizen dalam kepolisian, pengamanan dia. Pengamanan. Jadi kalau mantan Kapolri pakai baju itu kan bangga mereka. Saya banyak mendapat masukan dari teman-teman Satpol PP, Pak terima kasih Pak, karena kalau pakaian kami dipakai oleh mantan Kapolri naik kelas lah gitu. Sebetulnya saya juga mau pakai suatu saat nanti saya pakai Damkar, karena saya memang pembina Damkar, pembina Kemendagri, Dirjen Bina Adwil. Kalau Satpam kepolisian ya? Satpam kepolisian. Ya, jadi saya pakai Satpol PP itu. Bagaimana bisa ternyata banyak masyarakat mengatakan bahwa pemerintah lamban, malah kalah dengan para influencer ya? Gitu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi Pak Menteri kan ada di dalam nih? Iya, memang sejak dari hari pertama semua
kekuatan nasional, terutama BNPB sudah langsung bergerak. Saya tahu persis Pak Legend Suharyanto itu sangat lincah ya. Iya, iya. Dia langsung bergerak, tapi saya lihat dia mengambil di Sumatera Utara. Karena saat itu Sibolga, Tapteng, kemudian Tapanuli Selatan ya. Oke. Itu terdampak berat gitu. Jadi ini klarifikasi ya, bukan apa-apa ya. Jadi sebenarnya pemerintah bergerak, tapi lagi-lagi mungkin kalau saya boleh dikritikkan ya, mungkin diseminasi informasinya yang tidak menyebar mungkin atau tidak efektif bulan kali Pak Menteri ya. Iya mungkin kan karena kita kan bukan soal apa nama itu media waktu itu yang kita pikirkan. Betul. Yang kita pikirkan bagaimana secepat mungkin kita membantu provinsi, kabupaten, kota yang terdampak. Yang penting aksinya bagi kita daripada pembicaraannya, talknya gitu ya. Nah, tapi ya media juga banyak memberitakan, tapi mungkin kalah pemberitaannya dengan soal yang ditonton kalau banyak tuh. Ya mungkin begitu. Dengan Ferry Ruandi dengan siapa gitu. Iya, kita mengapresiasi teman-teman yang bekerja, tapi sebetulnya dari hari pertama sudah bergerak, sudah sangat bergerak sekali. Mungkin pelajaran ke depan kali Pak Jenderal ya. Ke depan itu tidak cukup cuma bergerak doang, tapi harus diberitahu juga masyarakat. Karena itu bagian dari akuntabilitas publik saya pikir ya. Ya sebetulnya kan jejaring nasional juga sudah ada di daerah, instansi vertikal. Tapi kalau efektif, ya seperti kepolisian, Polda, Kodam, Korem, Moramil, kemudian Polsek, itu kan lah jejaring pemerintah pusat. Mereka sudah ada di situ dan sudah bergerak duluan. Ya, andai saja mereka beritakan gitu. Ya. Saya kan ngomongin itu tuh, bukan bekerjanya. Kalau bekerja iyalah, ada yang nggak pulang-pulang, ya kan? Ada yang korban juga saya dengar ya. Gitu. Pak, sekarang situasi seperti apa Pak Tito? Situasi masih dalam kalau untuk banjirnya, saya tidak mendengar ada banjir susulan ya di sana. Tapi tanggap daruratnya juga masyarakat sudah dievakuasi. Ya, kemudian tenda-tenda pengungsi sudah didirikan. Ada yang mengungsi juga di masjid, ada yang di kantor pemerintah, ada yang di sekolah, di tempat-tempat yang aman gitu. Tapi yang memprihatinkan memang adalah infrastruktur jembatan misalnya banyak yang putus. Ini masalah konektivitas ya? Konektivitas jembatan, kemudian juga jalan yang kena longsor, ada yang juga yang putus. Sehingga koneksi akses ini menjadi sulit bagi masyarakat untuk keluar, dan juga bagi petugas untuk masuk melalui jalan darat sulit. Sehingga ini akan mempengaruhi mobilisasi pertolongan kalau jalan darat maupun mobilisasi logistik untuk membantu masyarakat gitu. Kalau masalah Pak Presiden, maaf saya potong, mengarahkan cukup banyak helikopter ya Pak, yang paling efektif untuk menjangkau. Saya ada totalnya ada 55. 55. Iya, khusus untuk yang di Aceh ya, belum lagi yang di Sumatera Utara dan di Sumatera Barat. Iya. Ada hampir semua kekuatan Hercules. Kemudian pesawat-pesawat dari TNI, Polri, kemudian juga ada pesawat-pesawat charter, banyak sudah dikerahkan. Itu yang beliau spontan gitu, saking prihatinnya, tahun depan akan beli 200 helikopter lagi katanya. Karena dia tahu daerah kita nih aja banyak kemungkinan begini akan menggampangkan pertolongan dan mobilisasi ya Pak. Karena memang kita Indonesia ini di satu sisi memang diberkahi karena tanahnya subur ya, kemudian juga alam yang indah, kaya ya. Tapi di sisi lain kita kan berada pada posisi yang rentan terhadap bencana, ring of fire, bencana dari letusan gunung berapi, ada lebih dari 100 volcano, kemudian juga curah hujan, hidrometeorologi, bencana, belum lagi bencana dari gempa bumi, kemudian bencana kebakaran hutan. Jadi memang sarana prasarana untuk menangani bencana harus selalu siap. Harus harus letusan gunung berapi lagi ya. Betul, Lewotobi misalnya. Ya jadi tapi sekarang seluruh dunia ya, kita baru saja dengar Jepang ada tsunami di Hokkaido, Thailand, Vietnam Malaysia. Jadi memang ini alam
lagi tidak bersahabat. Iya, ini mungkin yang disebut climate change ya, perubahan Climate change, ya. perubahan cuaca ini. Ya. Karena adanya global warming dan Ya. lain-lain. Ini pun anomali kan sebetulnya. Yang kasus di mana? Di Sumatera bagian utara ini. Karena kan trigger utamanya kan adalah cyclone. Cyclone ini biasanya ini adanya di Laut Cina Pasifik, Laut Cina Selatan, biasanya menerjang Filipina. Setelah itu belok ke utara kan, ke Hong Kong, Hainan, kemudian ke Taiwan sampai ke Jepang. Ya, nah yang kali ini dia dari Laut Cina Selatan kemudian ke Vietnam, turunnya malah ke selatan, biasanya ke utara, sehingga Vietnam kena, Thailand Selatan kena, sebagian Malaysia bagian utara kena, baru nyebrang dia ke Strait of Malacca, Selat Malacca, dan menyerang Sumatera bagian utara. Dan setelah itu balik lagi ke Laut Cina Selatan. Tapi yang paling parah kena tuh saya pikir Sumatera ya Pak. Sumatera. Terus orang menghubung-hubungkan banyak penggundulan hutan ya, taruh banyak sawit yang dibuka gitu. Ini barangkali akan menjadi renungan ke depan ya Pak Mendagri ya. Saya pikir ini perlu dilakukan investigasi, research. Memang triggernya lah curah hujan yang sangat tinggi, berhari-hari, dan itu di-trigger oleh tadi yaitu cyclone, ya badai senyar namanya, dan curah hujan tinggi. Nah persoalannya adalah apakah curah hujan yang tinggi ini kemudian satu-satunya menyebabkan banjir itu, banjir bandang ini, aliran air yang deras sekali membentuk sungai-sungai baru, membuat terjadinya longsor dan lain-lain, atau juga plus ya diperburuk oleh deforestasi. Misalnya. Itu menurut saya nggak pada posisi menyatakan iya atau tidak, karena harus dilakukan investigasi oleh yang otoritas yang ada, baik kepolisian, kemudian dari APH lah ya, lingkungan hidup, kemudian juga dari kehutanan ya. Atau mungkin satgas lain yang bisa dibentuk, tim lain yang bisa dibentuk oleh pemerintah. Tapi kalau ngelihat buktinya ya, kayu-kayu log itu mengalir ke mana besar-besar, menghantam rumah, menghantam kampung. Malah kalau berita saya nggak tahu benar apa enggak, sampai ke Lampung itu. Bayangkan itu lewat mana itu sampai ke Lampung, besar-besar dan banyak gitu. Ya itu juga mungkin perlu diinvestigasi. Apakah itu memang yang berasal dari Sumatera bagian utara, atau itu lokal yang terjadi di Lampung juga? Gitu. Karena Lampung juga ada hujan. Gitu. Oke, kita cukup lama banyak ngomong nih. Saya bicara yang di bawah tupoksi Mendagri. Demikian katanya, demikian hebat gitu ya. Sulitnya kita mengatasi bencana banjir ini sehingga ada satu bupati yang nyerah dan kemudian dia umroh gitu. Nah itu saya pikir Pak Tito sebagai Mendagri, saya tahu pernah bikin statement. Aturannya tuh bagaimana komen dari seorang Mendagri melihat bupati satu menyerah, itu nomor dua, saya dengar tanpa izin umroh ya Pak. Sebenarnya bukan satu tapi tiga yang menyatakan menyerah itu. Tapi 3 bupati. Ya 3 bupati. Di antaranya Aceh Selatan tadi, Pak Miswar, juga Aceh Tengah juga menyatakan menyerah. Tapi saya tahu yang dimaksud dengan menyerahnya saking beratnya itu, kali ya. Karena seperti Aceh Tengah itu ibu kotanya Takengon. Itu jalan putus dari Lok Sumawe, Aceh Utara, menuju ke ibu kota Takengon. Ya. Jalan daratnya terputus. Bandara ada memang di sana, untungnya ada bandara. Nah kemudian dari selatan juga jalan daratnya terputus juga. Jadi dia berusaha, sudah bekerja untuk rakyatnya, masyarakatnya. Tapi ada keterbatasan kemampuan, yaitu suplai logistik satu-satunya harus melalui udara. Entah pakai heli atau pakai pesawat yang bisa masuk ke bandara di Takengon. Nah dia gak punya kemampuan. Yang dimaksud dia nyerah itu ya nyerah untuk urusan logistik ini, penambahan logistik. Karena memerlukan harus dari luar. Yang dari lokal kan menipis. Betul. Kemudian kedua, jembatan yang rontok, rubuh. Kemudian jalan yang putus, longsor dan lain-lain. Itu kan mungkin alat berat, mobilisasi alat berat. Nah dia tidak memiliki kemampuan itu. Jadi kalau untuk urusan alat berat, untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak parah,
ditambah dengan logistik dari udara, nah itu dia nyerah. Jadi bukan nyerah total maksudnya, dia tetap bekerja. Bukan lari dari tanggung jawab. Bukan. Tapi kalau yang di mana di Aceh Selatan, saya juga kaget begitu dapat informasi bahwa Aceh Selatan itu umroh. Nah, bagi saya dan saya dengar kabar ya bahwa yang bersangkutan keluar negeri umroh tanpa izin. Padahal mestinya harus izin Mendagri ya Pak? Ada. Jadi itu dalam Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintahan daerah di pasal 76 itu sangat sudah diatur. Di antaranya di poin I, keluar negeri itu untuk kepala daerah, wakil kepala daerah harus izin menteri. Menteri yang dimaksud dalam undang-undangnya adalah Menteri Dalam Negeri. Saya belum pernah menerima izin itu, permintaan izin. Nah, saya mendapat kabar yang ada sanksinya itu. Ya, sanksi itu di pasal 77. Di pasal itu disebutkan kalau yang melanggar pasal 76 poin I ya, keluar negeri tanpa izin Mendagri, itu dapat dikenakan sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan. Dan Pak Mendagri udah lakukan? Saya laksanakan dan kemudian saya Bapak Presiden malah tahu duluan kan. Pada waktu rapat di bandara di Aceh, Sultan Iskandar Muda di Posko, beliau nyampaikan Mendagri itu ada satu yang keluar negeri itu namanya disersi kata beliau. Kalau di tengah bencana meninggalkan rakyat, sehingga copot saja. Apakah bisa? Saya sampaikan bisa Pak. Pemerintahan sementara 3 bulan, laksanakan kata beliau tanpa melihat partainya. Oke. Lalu partainya juga Gerindra. Tapi Pak Presiden nggak mau melihat, nggak ada urusan soal partai. Ini soal masalah tanggung jawab. Ya. Nah kemudian sudah saya sampaikan, saya langsung juga menghubungi yang bersangkutan, di mana posisinya, menyampaikan luar negeri, lagi umroh. Saya sampaikan kenapa keluar negeri pada saat bencana. Dia mengatakan bahwa dia sudah membantu masyarakatnya. Saya sampaikan tidak cukup hanya membantu sementara. Ya, harus tinggal tempat karena masih banyak problema yang lain. Ada yang mengungsi, ada jembatan yang putus, ada jalan juga yang terputus. Ya, ini memerlukan seorang leader di sana. Ya. Dan kepala daerah itu menjadi sangat penting peranannya karena menjadi sentral dia untuk komando daerahnya. Termasuk Forkompinda, kepolisian, Polres, TNI, semua juga pasti akan berkomunikasi dengan kepala daerah sebagai pimpinan Forkompinda. Jadi tidak cukup menyerahkan kepada wakil. Nah bagi saya tanpa bermaksud menafikan umroh itu tidak penting. Umroh itu penting. Tapi kita sebagai umat muslim paham juga bahwa umroh itu kan bisa ditunda. Sesuatu yang bisa ditunda. Sunnah gitu. Sedangkan ini menyangkut jiwa. Menyangkut jiwa keselamatan rakyatnya. Beliau ya. Bagi saya ibadahnya wajib gitu. Iya, jiwa manusia di atas yang lain. Iya. Nah sehingga saya sampaikan cepat pulang. Setelah itu nanti Anda akan saya periksa, gitu. Dan yang bersangkutan pulang. Besoknya langsung pulang. Dan kemudian kita langsung periksa. Dan setelah itu sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden juga. Ya. Saya juga komunikasi dengan Sekjen, Pak Sugiono. Dan kemudian dengan Pak Dasko, saya komunikasi ketua harian, semua sama mendukung untuk melakukan tindakan. Ya, kemudian saya keluarkan SK untuk pemberhentian 3 bulan ya sementara, dan kemudian saya menelpon juga kepada wakil Bupati Pak Baital asal namanya, untuk dia menjabat sebagai PLT selama 3 bulan, dan dia mengatakan sanggup. Setelah 3 bulan nanti otomatis menjabat lagi? Dia akan menjabat atau kembali. Ada tindakan-tindakan lain? Dia akan menjabat kembali. Tapi bagi seorang politisi kan diberhentikan selama 3 bulan itu kan akan menjadi catatan bagi yang bersangkutan gitu. Pak Menteri, ini bukan yang pertama kali ya ada kasus kepala daerah. Persoalannya kan bukan karena sudah meninggalkan sebuah tanggung jawab. Keluar negeri kan tanpa izin. Keluar negeri tanpa izin saya itu pun sudah sebuah kesalahan. Pelanggaran. Apalagi Apalagi di masa yang bencana darurat yang rakyat membutuhkan. Dan ini kan bukan pertama kali terjadi kan. Ini sosialisasinya bahwa kepala daerah ini harus tahu tuh aturannya. Kalau keluar negeri harus dapat izin Mendagri itu bagaimana ya Pak? Saya sudah sampaikan pada saat retreat, sudah saya sampaikan. Yang ditidar. Bahkan bisa dikenakan sanksi pemberhentian tetap kepala daerah meskipun dibeli rakyat, betul.
Ada aturan-aturan yang diantaranya misalnya tidak melaksanakan program strategis nasional misalnya, ya melakukan perbuatan tercela misalnya. Ya, ya. Ya ada dua mekanisme. Mekanisme pertama lah dia dimakzulkan oleh DPRD-nya. DPRD-nya. Setelah itu, Tapi itu kan politik ya. setelah itu dinaikkan ke Mahkamah Agung. Nanti Mahkamah Agung memberi kesempatan kepada kepala daerah untuk membela diri. Bela diri. Ya, ini pernah terjadi dalam kasus Jember ya, Bupati Jember. Dan Mahkamah Agung Jember. Iya. Bukan. Jember bukan itu. Ya, Jawa Timur. Itu kemudian di Mahkamah Agung menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah. Sehingga akhirnya dia kembali kepada posisi semula. Nah, kemudian mekanisme yang lain adalah mekanisme pemeriksaan inspektorat. Jadi Kemendagri pun dapat langsung melakukan pemeriksaan kepada kepala daerah atau wakil kepala daerah Oke. yang dianggap melanggar ketentuan tadi. Dan kemudian setelah itu kami akan mengajukan lagi kepada Mahkamah Agung. Oke. Mahkamah Agung menyatakan yang bersangkutan bersalah. Kalau dia gubernur atau wakil gubernur dapat diberhentikan dengan kepres, keputusan presiden. Kalau bupati, wakil bupati, wali kota dapat diberhentikan setelah ada putusan MA itu oleh Menteri Dalam Negeri. Gitu. Tapi selama dalam pemerintahan Pak Tito belum pernah ada ya kepala daerah yang diberhentikan. Belum. Apapun alasannya. Belum ya. Kalau nyaris ada ya. Nyaris ada. Pak Tito, ini ada yang menarik tuh, bahwa mungkin kayak apa gitu, ada 4 gajah gitu dioperasikan untuk menyingkirkan kayu-kayu gitu. Pandangan dari seorang Pak Tito gimana? Kalau saya tuh jujur aja pencinta lingkungan. Ya terus? Saya pencinta juga hewan gitu ya. Hewan juga punya sama kayak manusia, memiliki keterbatasan kemampuan. Oke. Ya, kalau untuk membantu manusia untuk mengangkut logistik sesuai yang ringan-ringan ya, mungkin oke lah. Tapi kalau seandainya untuk menyiapkan log dalam jumlah yang besar, nanti dia exhausted. Ya, saya khawatir nanti justru kita menjadi menyiksa binatang gitu. Karena saya melihat dengan mata kepala pada waktu saya di mana di jembatan Merdu itu di Pidijaya, saya sedih melihat ada, mohon maaf ini dengan segala hormat ya, saya sedih karena saya dengan mata kepala ada bangkai gajah dan sepertinya kecil jadi anaknya itu yang mengapung di depan saya. Oh iya? Iya. Ya, itu bagi saya sangat mungkin menyentuh kata sekali. gajahnya, ini manusia ini udah habitat saya dirusak, ya kan? Pohon-pohon ditebangin, nyuruh saya juga yang bersihin gitu. Ya sebaiknya saya kira menggunakan cara lain. Ya. Pak Tito, ini ada pertanyaan yang sangat penting dan dipertanyakan oleh masyarakat. Bapak sebagai wakil dari pemerintah gitu. Ya, orang bertanya, kenapa sih tidak ditetapkan sebagai bencana nasional yang terjadi di Sumatera ini, Pak? Apa alasannya, Pak? Iya, bencana nasional dapat ditetapkan ya. Itu yang menetapkan instansinya adalah BNPB dan kemudian nanti diajukan kepada presiden? Ya, menjadi perpres. Nah, ada pertimbangan misalnya ketidakmampuan dari satu provinsi. Provinsi itu sudah tidak mampu memobilisasi semua kekuatannya. Ada pernyataan dari gubernur. Harus mulai dari situ dulu. Ya, yang menyatakan sudah tidak mampu misalnya. Dan yang kedua, ada penilaian sendiri dari BNPB yang melihat bahwa memang sudah daerah tidak mampu sehingga harus diambil alih oleh pemerintah pusat ya. Itu karena dampak yang luas misalnya. Nah, ini yang terjadi di Sumatera bagian utara semenjak hari pertama dan selanjutnya itu perintah presiden semua kekuatan mobilisasi nasional dilakukan. Artinya perlakuan seperti kita menangani bencana nasional sudah dilakukan. Iya, semua kekuatan kementerian, TNI, Polri, Basarnas, BNPB, semua bergerak semua ke 3 lokasi ini, 3 provinsi ini. Artinya perlakuan, yang penting bagi kita kan perlakuannya. Bagaimana menyelamatkan manusia, tanggap darurat, mengevakuasi dan menetralisir secepat mungkin. Dan all out sudah dilakukan, deployment
dari pusat, bukan hanya dari pusat, dari berbagai daerah pun saya paham TNI, Polri itu dari polda-polda lain, dari Kodam, Korem, Kekuatan Nasional semua sudah diturunkan. Artinya perlakuan seperti bencana nasional sudah dilakukan. Perlakuan itu yang penting. Nah, kalau mengenai masalah status ini ada pertimbangan mungkin yang lain ya. Jadi ditunggu orang ya. Ya. Apa implikasinya kalau ditetapkan sebagai bencana nasional? Ya, itu implikasinya dalam pandangan internasional bahwa yang terjadilah bencana menyeluruh dari Sabang sampai Merauke. Negara Indonesia kan negara besar, bukan seperti Singapura negara kecil ya. Satu pulau. Kita melihat bahwa kita memiliki 38 provinsi. 3 provinsi yang terdampak. Saya tidak bermaksud mengecilkan. Sekali lagi, mengecilkan bagaimana magnitude ya. Besarnya magnitude. Besar sekali ini kan. Skala korban, kerusakan dan lain-lain. Tapi kita juga tidak menafikan ada 35 daerah provinsi lain juga yang tidak terdampak ya dalam bencana yang Sumbagut ini. Sehingga ada beberapa negara yang dalam aturan mereka seperti Amerika, United States Amerika ya, UK, Inggris misalnya, dan beberapa banyak negara lainnya yang kalau ada suatu negara mendeklar negaranya menjadi bencana nasional, maka mereka wajib untuk mengeluarkan kepada warga negaranya mulai dari yang ringan travel advice, jadi nasihat, saran untuk tidak travel ke sana, untuk tidak berpergian ke sana. Sampai ke travel warning, peringatan untuk tidak ke sana. Atau yang terberat adalah travel ban, do not go. Jadi tidak boleh pergi ke sana. Ya. Nah, kalau sana kita terapkan otomatis negara-negara ini yang menurut aturan mereka, by law mereka mengeluarkan itu, otomatis warga negaranya mungkin menunda perjalanan atau membatalkan semua perjalanan yang ke Indonesia. Otomatis dampaknya nanti ya daerah-daerah yang menjadi tujuan wisata, tujuan untuk apa dalam rangka untuk berbisnis dan lain-lain, investasi dan lain-lain, itu mungkin akan menunda semua. Padahal kita tahu bahwa Bali misalnya daerah yang relatif aman dari bencana ini, Bali, Jogja, kemudian Labuan Bajo, Raja Ampat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, ya Bandung, Puncak, ya yang menjadi tujuan wisata dan juga tujuan untuk berbisnis seperti Jakarta, Surabaya dan lain-lain. Kalau seandainya diterapkan sebagai bencana nasional dan negara-negara itu mengeluarkan travel warning atau travel ban karena diterapkan bencana nasional, maka akan ada dampak negatif kerugian kepada daerah-daerah yang tak terkena bencana ini gitu. Sehingga pertimbangan untuk mengeluarkan status bencana nasional diantaranya menurut saya adalah karena faktor ini. Tapi perlakuan untuk menangani bencana sebagai bencana nasional dilakukan dari awal. Ini ada nggak unsur bahwa kita bisa mengatasin persoalan kita sendiri? Karena kalau bencana nasional itu kan artinya apa? Mengizinkan bantuan-bantuan dari luar negeri masuk seperti terjadi pada saat tsunami Aceh berapa belas tahun yang lalu ya Pak Menteri. Ya, bantuan-bantuan internasional bisa dilakukan melalui mekanisme. Sekarang pun boleh. Melalui mekanisme Kementerian Luar Negeri. Tapi kita lihat dulu bantuannya dalam bentuk apa? Apa dan sebesar apa? Seperti misalnya. Jadi bukan tidak menerima ya? Kalau seandainya sangat kita memerlukan itu, kenapa tidak ya? Ya. Kepentingan kita kan bagaimana secepat mungkin menangani tanggap darurat dan mengurangi kerugian sekecil mungkin. Tapi seperti misalnya yang terekspos ada, ya saya langsung mendengar dari teman-teman di Aceh, dari Malaysia misalnya, ada ingin membantu, pengusaha yang ingin membantu obat-obatan. Setelah dilihat, dikaji berapa banyak obat-obatan yang dikirim, itu nilainya nggak sampai 1 miliar, lebih kurang 1 miliar. Ya kita kan negara kalau untuk 1 miliar kita cukup, kita punya anggaran yang jauh lebih besar daripada itu, yang kita deploy juga jauh lebih besar daripada itu. Jadi jangan sampai nanti image-nya seolah
mendapat bantuan dari negara lain, padahal sebenarnya nggak seberapa dibanding dengan kemampuan kita lebih dari itu, kira-kira seperti itu. Sayang tentang penjelasan ini kan tidak terdiseminasi dengan baik ke masyarakat. Iya. Sehingga mereka tuh menduga jangan-jangan atau apa gitu. Kan orang kalau tidak jelaskan jadi liar tuh imajinasinya Pak Menteri. Iya, seperti tadi mungkin miss-nya adalah seolah bantuan dari Malaysia ini besar sekali gitu. Salah satu. Iya. Dan itu rupanya bukan dari pemerintah ya, tapi dari Pengusaha katanya. pengusaha yang mungkin memiliki hubungan Atau simpati. Jadi punya hubungan bisnis ya. Ya, nilainya tadi saya sampaikan tadi, saya tanya nilainya lebih kurang 1 miliar obat-obatannya. Tapi kalau ada dari luar negeri gitu, apapun bentuk, mungkin dari pemerintah, mungkin dari LSM gitu, ingin menyampaikan bantuan, katakanlah melalui Kementerian Luar Negeri dalam cukup besar gitu Dan signifikan diterima. mungkin diterima. Iya, why not menurut saya ya. Karena prinsip kita adalah bagaimana sekali lagi secepat mungkin bisa membantu masyarakat menyelamatkan, membantu yang sudah terdampak supaya tanggap daruratnya segera selesai. Oke, Pak Menteri, ini juga pertanyaan menarik nih. Sekarang ini banyak kehilangan rumah, banyak kehilangan pekerjaan, kehilangan sawah gitu ya. Jadi ada gak program pemerintah untuk membantu para korban banjir ini? Tahap pertama yang dilakukan ketika terjadi bencana selalu adalah tanggap darurat dulu. Tanggap darurat itu prioritas utamanya adalah menyelamatkan jiwa, ya, menolong orang-orang yang sakit. Kemudian yang terkena itu dibantu, mungkin diungsikan, ya. Setelah itu diberikan semua yang diperlukan bagi mereka. Sambil kita mencari lagi, ini problem yang utama kan yang agak sedikit berbeda saya lihat dengan misalnya tsunami 2004 ya. Atau saya juga pernah turun langsung pada saat waktu saya Kapolri, gempa bumi, tsunami, likuasi di Palu ya, juga di Lombok ya. Itu rata-rata di case ini kan terjadinya di satu hamparan gitu. Satu hamparan dan sehingga fokus bisa semua kekuatan bisa masuk di area itu. Semua perkuatan baik orang maupun logistik, barang dan lain-lain, sarana prasarana, alat dan lain-lain. Kalau ini tidak, dia widely spread, artinya dia tersebar. Tersebar di titik-titik tertentu. Misalnya di di bantaran sungai tertentu yang longsor ya. Kemudian di daerah yang terisolasi, di lereng-lereng perbukitan. Nah itu yang mencari titik-titik itu yang tersebar. Kalau untuk Aceh saya kira dari barat sampai timur ya. Ya kalau di Sumatera Utara yang lebih banyak di pantai baratnya, meskipun di daerah tengah juga terkena. Sumatera barat juga bagian barat sampai dengan mengarah kepada selatan, itu juga terdampak. Totalnya kan ada 52 kabupaten kota. 18 menurut data kami ada 18 kabupaten kota di Aceh, 18 kabupaten kota di Sumatera Utara, dan 16 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Nah dia, tapi tidak semua satu kabupaten itu kena. Ya, atau satu kota itu kena. Saya masuk misalnya ke Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh kan tidak terdampak terlalu buruk gitu. Ya, kemudian saya masuk ke Janto Aceh Besar. Aceh Besar lancar saja saya melihat. Tapi di daerah di dalamnya itu ada yang terdampak. Ada yang terdampak. Masuk kita ke kota PD Jaya. Di kotanya nggak terlalu berat, tapi di daerah-daerah sekitarnya berat gitu. Nah jadi belum lagi yang ada di daerah-daerah terpencil. Ya, di lereng-lereng tadi saya sampaikan bukit, di lereng-lereng gunung terkena longsor, jalan yang terputus, jembatan yang terputus. Itu yang membuatnya menjadi lebih rumit karena penyebaran yang luas. Ya. Tapi nggak merata. Ini kan jangka pendek ya. Ya. Program mungkin ada bantuan. Ya, tanggap darurat itu nomor 1. Rumah yang hilang atau segala. Tanggap darurat. Nah setelah tanggap darurat nanti evakuasi korban udah selesai misalnya. Ya, yang meninggal. Ya kita turut berduka, tentu dimakamkan sambil mencari yang hilang.
kemudian menyelamatkan yang tadi displaced karena rumahnya nggak ada, Ya. bawa hanyut, kemudian juga yang rumahnya tertutup lumpur kemudian mengeras. Ya ini di pengungsian ini harus dirawat semua. Nah setelah itu baru nanti ada masuk fase namanya rehabilitasi dan rekonstruksi. Yang nanti saya mendengar Pak Presiden akan membentuk satgas tersendiri, sudah membentuk satgas tersendiri. Nah ini yang akan sudah didata berapa jembatan, berapa rumah, berapa sekolah, kemudian berapa fasilitas publik kali ya, madrasah, fasilitas publik, fasilitas keagamaan, kesehatan semua. Dan ini dikeroyok rame-rame nih. Dikeroyok rame-rame oleh kesehatan, misalnya Menteri Kesehatan, ya. Menteri Pendidikan juga turun, kemudian juga Kementerian Sosial otomatis ya. Semua bergerak energi, terutama untuk masalah power listrik ya. Dan Kemendagri ya dong ya. Dan BBM. Kemendagri otomatis karena kami menjadi pembina di wilayah, daerah masing-masing. Ya, menggerakkan kekuatan daerah, memberikan semangat, motivasi. Setelah itu juga saya membangun solidaritas antara antar daerah. Misalnya saya menyampaikan kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia yang mau membantu silahkan. Karena ini sudah akhir tahun, saya melihat di akhir tahun ini anggaran daerah-daerah kan sudah mulai berkurang. Menipis ya? Iya menipis. Udah diketatin nipis pula. Menipis. Jadi akhir tahun lah ya. Iya akhir tahun udah. Oke. Ya mereka kan mau ngejar realisasi belanja supaya jangan sampai dianggap nyimpen duit kan. Iya. Nah ini sudah tipis saya lihat. Sehingga saya meminta kepada daerah-daerah yang masih daerah-daerah lain yang nggak terdampak, bangun solidaritas. Yang masih punya jadi cross ya? Uang, ya. Itu pernah saya lakukan pada waktu saya Kapolri. Itu boleh Pak? Di Palu, boleh. Saya udah ngeluarkan surat edaran. Dasarnya surat edaran saya. Yang memberikan payung hukum untuk bisa membantu tetangganya mungkin ya. Yang terkumpul lebih kurang 43 miliar yang saya tahu. Tapi ada juga yang menggalang non budget. Non APBN dari pengusaha, dari siapapun juga. Ada CSR juga kali ya? Donasi ya? Ya itu disalurkan ke daerah-daerah ini. Ada yang disampaikan langsung kepada provinsi, ada yang ke kabupaten kota. Yang mereka melihat ini terdampak berat, misalnya Aceh Tamiang, Sibolga, langsung mereka menyerahkan sana. Pak Menteri, boleh nggak ada orang inisiatif perusahaan pribadi gitu atau kumpulan dana yang memberikan langsung gitu kepada masyarakat ya tanpa melalui unsur pemerintahan, boleh tidak? Kalau dalam kondisi seperti ini sebenarnya kecepatan. Kecepatan ya. Kecepatan masalah nyawa kan? Nyawa dan juga masalah kemanusiaan. Ya. Kita melihat bahwa saya melihat sendiri kesian masyarakat yang terkena dampak ini. Ini beda kalau banjir biasa. Ini banjirnya banjir yang disertai dengan lumpur kan, mud. Karena adanya longsor. Itu aja, dengan rock jadi juga begitu dia masuk ke dalam rumah, destruktif. Rumah nanti timbul tumpukan di rumahnya itu. Begitu kemudian sudah terang, tidak ada hujan lagi, mengeras. Sehingga yang dia keluar rumah dalam keadaan hanya baju di badan saja. Itu terjadi. Nah, sehingga mereka memerlukan bantuan pakaian dalam, pakaian luar, dan lain-lain. Ini. Nah, dan jadi kalau siapapun juga yang membantu tentu very much welcome. Ya secepat mungkin. Dan masalah makanan, pakaian ini kan nggak bisa ditunda. Jadi jangan sampai birokrasi menghambat upaya untuk kemanusiaan ini. Ada yang sempat bicara harus izin dulu, kemudian diralat izinnya belakangan ya, atau harus membuat pelaporan. Iya, kalau dalam keadaan darurat seperti ini kan jiwa nomor satu, menyelamatkan orang nomor satu. Operasi kemanusiaan dilakukan satu, dan kita ini kan Indonesia memiliki semangat gotong royong. Siapapun boleh membantu. Menurut saya begitu. Ya apalagi Indonesia ya gotong royong. Dan Indonesia berkali-kali ditempat sebagai negara yang paling dermawan. Iya gitu, paling dermawan. Sekarang mari kita tunjukkan. Ya gitu Pak Menteri ya. Iya betul. Pak, dan saya juga berterima kasih kepada Pak Presiden karena waktu di bandara Sultan Iskandar Muda Posko di BNPB, saya menyampaikan kepada Pak Presiden bahwa keadaan keuangan dari daerah ini
yang terdampak ini mereka punya anggaran untuk bencana namanya BTT, belanja tidak terduga. Saya diskusi langsung dengan Wali Kota Lok Sumawe, kemudian juga dengan Bupati PD Jaya, semua udah tipis anggarannya. Jadi saya mengajukan ke Bapak Presiden untuk diberikan tambahan untuk top up, ya tambahan itu top up BTT, belanja tidak terduga dari pusat, dari pusat sebanyak 2 miliar per kabupaten kota yang 52. Bapak Presiden langsung jawab, saya bantu 4 miliar. Dinaikin, didobelkan malah. Ya, terima kasih Bapak Presiden. Jadi 52 kali 4. Dan saya sudah cek, sudah Pak Menseknek dengan Menteri Keuangan sudah langsung action, langsung menyalurkan. Ya, dari kemarin sudah tersalurkan ke kabupaten kota. Bahkan provinsinya pun didukung lagi. Aceh dibantu 20 miliar. Kemudian Sumatera Utara dan Sumatera Barat juga provinsinya juga dibantu juga semua oleh Pak Presiden. Kalau bantuan uang ke masyarakat belum ada ya Pak? Saya dengar Thailand melakukan bantuan itu tuh. Ya, karena memang, mungkin korbannya kan nggak banyak di sana ya. Ya memang ada sedang itu dihitung kerugian. Sedang dihitung ya. Ya nanti ada bantuan untuk yang wafat tentu ya. Ya. Dari Kementerian Sosial ya. Wafat kemudian yang terluka diberikan bantuan keuangan, kemudian juga rumah-rumah juga nanti dibantu rumah juga. Ya tadinya kan ada rumah klasifikasinya rumah berat, sedang dan ringan kerusakannya. Saya sampaikan kalau bisa ditambahkan satu lagi rumah yang hilang. Iya. Banyak ada kampung tersapu ya. Iya habis karena selain tersapu karena banjir bandang, sungai-sungai tadi ada yang jembatannya masih utuh. Ya. Tapi kemudian pada waktu air banjir bandang datang, kemudian membawa material kayu misalnya menutup bawah jembatan, airnya kemudian tidak bisa lewat situ, dia mengambil kanan kirinya sehingga akhirnya terjadi longsor. Longsor lah semua dan pinggir kanan dan kiri itu rumah, semua terbawa. Akhirnya jembatannya masih ada, tapi sungainya bertambah lebar. Ya. Pak Menteri, ini agak human interest ya. Saya melihat beberapa gambar hancur semua, yang bertahan cuma masjid. Dan itu juga terjadi pada saat tsunami Aceh ya. Gitu. Jadi subhanallah lah ya. Jadi ini yang tidak bisa barangkali diterangkan gitu ya. Atau secara saintifik karena masjid itu katanya banyak pintunya kan, dia nggak ada pintu, jadi airnya mengalir gitu aja sehingga tidak roboh. Atau Pak Menteri sebagai manusia aja gitu ya, melihat fenomena ini. Saya melihat yang nomor satu ya kebesaran Allah. Kebesaran Allah ya. Ya sebagai orang yang percaya beragama beragama Islam dan percaya kepada Allah. Rumah Tuhan saya itu dijaga. yakin itu rumah Tuhan tuh. Ya. Yang kedua biasanya di kita ini di Indonesia ini kalau membangun tempat ibadah biasanya kan dibuat strukturnya bagus, kuat strukturnya. Ya mungkin karena strukturnya kuat. Juga ditambah tadi ada jendela-jendelanya gitu ya, sehingga akhirnya membuat dia lebih kuat bertahan dibanding rumah-rumah materialnya nggak dicolok gitu, dibanding rumah-rumah yang ringkih-ringkih gitu. Pak Menteri, jangka panjangnya apa ya? Apa kita supaya bencana ini tidak terjadi lagi? Ada nggak Pak Menteri dengar gitu dari rapat bersama Presiden? Kalau khusus gitu? untuk Sumatera Bagian Utara ini, setelah tanggap darurat nanti dinyatakan selesai dan saya dengar diperpanjang lagi kan, sampai tanggal kalau saya nggak salah 2 mingguan, bisa juga diperpanjang lagi kalau nanti ada temuan-temuan baru, ada misalnya masyarakat yang belum tersentuh misalnya. Nah selesai tanggap darurat nanti akan masuki fase namanya rehabilitasi rekonstruksi khusus untuk di Sumatera Bagian Utara ini. Jadi semua yang kerusakan baik rumah. Apa maksud Sumatera Utara doang Pak? Sumatera bagian utara. Bagian utara, ya, termasuk barat dan Aceh ya. Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara ya. Ya ini didata semua dan datanya udah kita punya karena memang semua bergerak. Data rumah, kemudian fasilitas umum, kantor pemerintah, kesehatan, pendidikan dan lain-lain, jembatan, infrastruktur. Ini masuk fase untuk nanti direkonstruksi dan direhabilitasi. Dan setelah itu ya, nanti akan disiapkan rumah penggantian bagi namanya hunian tetap bagi yang kehilangan rumah dan lain-lain. Yang masih bisa perbaiki, yang nggak bisa diperbaiki
otomatis disiapkan. Kalau itu daerah itu rawan, bila perlu relokasi. Semua jadi tanggung jawab pemerintah. Ya, tapi untuk jangka panjang kita sekali lagi negara yang rentan akan bencana. Saya melihat nomor satu kunci prediksi untuk terjadinya bencana itu kemampuannya perlu diperkuat. Entah dengan menggunakan teknologi terbaru misalnya. Jadi misalnya contoh misalnya siklon itu kan mungkin bisa diprediksi perjalanannya. Sehingga kita udah tahu berapa waktu, berapa hari lagi akan mencapai kita. Di situ kita sudah melakukan persiapan. Pemerintah melakukan persiapan, mobilisasi lakukan, logistik ditambah, BBM ditambah, pangan ditambah, perkuatan. Setelah itu pengumuman kepada masyarakat supaya masyarakat bersiap dan menyelamatkan memperkuat rumah masing-masing selagi bisa kuat, dan kemudian dokumen-dokumen pribadi, barang berharga itu untuk diamankan. Dan setelah itu yang kira-kira ringkih rumahnya ya disiapkan tempat untuk evakuasi, entah gedung olahraga, kemudian masjid ataupun fasilitas pemerintah lainnya, fasilitas yang bisa dipakai, disiapkan tempat tidur di sana, disiapkan logistiknya, dia mengamankan barangnya di situ misalnya seperti itu. Dan ini prediksi ini sangat penting. Ya, prediksi ini harus disampaikan terus, prediksi. Ada early warning system. Early warning ini harus. Ini harus kita perkuat. Kalau di Jepang itu bagus sekali itu. Ya, Jepang misalnya, Amerika. Kita tahu pada waktu topan hurricane Katrina misalnya di Texas, di Florida. Kita biasanya dikasih tahu berapa hari sebelumnya. Ya, saya mungkin yang ini terjadi karena anomali tadi mungkin ya, karena dia harusnya ke utara. Cyclone Sinjar ini ternyata dia ke selatan. Ya. Sehingga menyerang Vietnam, menyerang Thailand, dan kemudian menyerang Sumatera dan balik lagi ke Laut Cina Selatan. Nah, ini prediksi-prediksi ini, akurasi prediksi ini sangat penting untuk kita bersiap. Yang kedua, kita harus memperkuat betul persiapan, baik pemerintah maupun segenap unsur masyarakat ya. Persiapan ketika untuk menghadapi berbagai bentuk bencana spesifik di daerah itu. Kalau daerah itu misalnya rentannya gunung meletus, dibuatkan SOP untuk itu. Kalau karena hidrometeorologi, karena curah hujan yang berlebihan, potensi longsor banjir bandang ya cepat bergerak. Daerah-daerah yang rawan longsor dipetakan, yang rawan banjir dipetakan, dan setelah itu dilakukan semacam skenario simulasi untuk kalau terjadi maka ini harus dilakukan oleh pemerintah dan lintas sektoral, di samping juga unsur non pemerintah, termasuk masyarakat, sehingga bisa mengurangi jumlah korban, mengurangi jumlah kerusakan, dan ketika sudah lewat cepat untuk dilakukan mitigasi, netralisasi. Nah, ini yang mungkin ke depan perlu kita sempurnakan lagi, karena negara kita negara yang rawan bencana. Di samping kali upaya itu paling penting ya, masalah lingkungan ya, reboisasi, menanam lagi hutan-hutan yang gundul, mengurangi deforestasi. Kemudian juga tadi daerah-daerah yang tinggi ya, dataran tinggi ini sebaiknya memang itu kan daerah catchment water catchment area, daerah tangkapan air itu harus tetap dijaga. Sehingga kalau terjadi hujan, curah hujan yang berat misalnya, paling tidak bisa menahan sebagian gitu, sehingga tidak terjadi aliran yang tidak terkendali gitu. Nah, ini yang perlu dilakukan. Ini perlu penataan ruang ya, daerah-daerah konservasi, hutan lindung dan lain-lain, dan harus perlu penegakan untuk menegakkan tata ruang itu supaya comply, supaya kita mengikuti. Jadi law enforcement menjadi satu hal yang penting. Penataan plus law enforcementnya, supaya jangan sampai terjadi pelanggaran dari penataan tata ruang itu. Tata ruangnya harus bagus. Daerah yang menjadi daerah untuk menjadi penyangga, jangan sampai kalau terjadi bencana itu harus dijaga, dirawat, itu lakukan. Untuk melakukan ini saya pikir pemerintah harus hadir ya, leadership dari Pak Prabowo betul-betul diminta betul-betul ya, supaya ini
kita bisa atur supaya ini tidak terjadi lagi ya Pak Menteri ya? Beliau sebenarnya sangat paham dan berpengalaman ya untuk menangani kasus-kasus krisis seperti termasuk krisis bencana ya. Dan beliau beberapa kali memimpin rapat langsung untuk mulai dari memperkuat early warning, kemudian menyiapkan mekanisme pencegahan, termasuk tadi penghijauan misalnya, kemudian juga seperti yang di daerah puncak misalnya ya. Pak Gubernur Jawa Barat melakukan reboisasi dan kemudian merobohkan bangunan-bangunan yang tidak di tempat yang sebenarnya. Iya, yang itu adalah catchment area, water catchment daerah tangkapan air. Bapak Presiden sangat mendukung langkah-langkah seperti itu. Yang disalahkan kemarin adalah terlalu banyak kebun sawit dan juga terlalu banyak penebangan kayu-kayu ya. Jadi yang sekarang menjadi isu besar mungkin juga harus diatur ya Pak Menteri ya. Iya, ini yang saya belum tahu jujur aja tata ruangnya. Ya, tata ruangnya betul. Tata ruang ya. Apakah tata ruang itu dilanggar? Yang tadi harusnya hutan, kemudian menjadi sawit misalnya. Sawit atau kemudian menjadi kebun sayur mayur yang atau cuma ngambil kayunya doang gitu ya. Atau mengambil kayu terus ditinggalkan dan kemudian menjadi gundul misalnya sehingga nggak bisa memiliki kemampuan untuk menangkap air gitu, menyerap sekarang air. Lagi diselidiki nih. Investigasi langsung. Ya. Jadi itu yang ditunggu oleh masyarakat Pak Menteri. Jadi senang sekali saya Pak Mendagri hadir kali ini, apalagi ini kan Pak, saya cuma nanya kekuasaan Mendagri itu sampai ke Kades nggak ya Pak? Ya saya pembina kepala desa juga. Ya. Perangkat desanya. Ada menteri desa. Ada menteri desa. Menteri desa lebih menangani program. Ada menteri desa terus? Ya, programnya. Tapi kalau untuk pembinaan kepala desa dan perangkat desanya, administrasi pemerintahan desanya itu dilakukan oleh Kemendagri. Kemdagri. Ya. Mereka kalau digaji dapat anggaran dari mana Pak? Kemdagri atau dari pusat? Kemendes. Dari pusat. Dari pusat. Dari pusat itu dari Kementerian Keuangan disampaikan kepada kabupaten atau kota yang memiliki desa itu. Ya. Namanya ADD, Anggaran Dana Desa. Nah, dari anggaran dana desa ini kemudian salah satu komponennya adalah siltap. Jadi penghasilan tetap. Jadi bukan gaji istilahnya. Kepala desa dan perangkat desanya diberikan siltap. Jadi penghasilan tetap yang berasal dari ADD yang ada di budgetnya kabupaten atau kota yang asalnya adalah dari transfer pusat. Jadi kalau Pak Mendagri menginstruksikan sesuatu, mestinya Kades patuh dong mestinya. Umumnya mereka patuh. Kalau saya yang menyampaikan kepada kepala desa, umumnya mereka patuh. Tapi kita juga memerlukan dialog kepada mereka. Karena mereka bukan ASN. Mereka bukan aparatur sipil negara. Walaupun mendapatkan penghasilan dari APBN. Dari APBN. Oke. Jadi sebenarnya kan saya cuma pengen lihat garis komandonya aja. Bagaimanapun ujung tombak itu di desa-desa itu kan mereka ya Pak Tito ya. Kepala desa betul. Tapi pembina mereka itulah adalah para bupati dan wali kota yang ada desa. Wali kota pun ada yang punya desa. Karena kan dulu kan ada pemekaran kota anu. Ya. Kurang kelurahannya ditambah desa di sekitarnya menjadi satu kota. Jadi ada wali kota punya desa juga. Ada wali kota punya desa juga. Oke Pak, terima kasih banget. Barangkali Pak Mendagri bisa mungkin ada himbauan atau ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Terima kasih sekali. Banyak sekali yang masyarakat belum tahu ya. Jadi dijelaskan hari ini tentang kenapa kita tidak mengumumkan segera bencana nasional dan sebagainya ya gitu. Menurut saya insight-insight yang saya dapatkan hari ini. Mungkin ada lagi yang ditambahkan Pak Tito. Saya atas nama Kemendagri ya dan otomatis pemerintah pusat ya menyampaikan duka tentu yang mendalam kepada semua korban maupun keluarga korban, baik yang keluarga yang wafat maupun yang terluka maupun yang mengungsi yang jumlahnya cukup besar. Ya, ini memang bencana yang cukup skalanya cukup besar. Dan semua kekuatan nasional sudah turun, kita akan lakukan terus dan kita mengimbau juga daerah lain bisa membantu. Bagi pihak-pihak lain juga tidak dilarang untuk membantu. Ya, di sini letaknya saat inilah kita bersatu, bergotong royong dan yang penting adalah kita bisa menambah pahala
ini timing yang tepat karena banyak sekali orang yang membutuhkan. Kita bersama dan kita harapkan ini akan segera selesai tanggap darurat, masuk ke fase rehabilitasi rekonstruksi secepat mungkin. Sambil kita juga tentu mempersiapkan simulasi exercise yang lebih baik ya untuk menghadapi potensi kemungkinan bencana-bencana sejenis atau bencana-bencana lain yang tidak sama seperti Sumatera, misalnya letusan gunung berapi, apapun juga gempa bumi, ya, kita nggak berharap, tapi kita rentan negara kita itu. Jadi kita memerlukan latihan simulasi, meskipun tidak terjadi, jangan sampai sudah terjadi baru kemudian kita bereaksi. Yang terjadi adalah kita proaktif untuk, dan ini saya mengimbau teman-teman kepala daerah juga melakukan hal yang sama. Jangan menganggap bahwa akan terjadi aman biasa-biasa saja, aman-aman saja. Kita harus selalu berpikir worst scenario. Bagaimana kalau terjadi di tempat saya letusan gunung berapi? Bagaimana kalau di tempat saya terjadi longsor, banjir? Bagaimana kalau di tempat saya ada kebakaran hutan? Nah, itu harus dibuatkan SOP oleh tiap-tiap daerah dengan dibimbing oleh pemerintah pusat, BNPB, ya, kemudian dari Polri, TNI, semua bekerja, Basarnas, untuk betul-betul menyiapkan langkah-langkah antisipatif kalau terjadi hal yang terburuk sesuai dengan karakter potensi kerawanan daerah itu. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Menteri. Jadi 1 jam. Ya, jadi penting banget. Saya senang banget karena beliau adalah orang pertama, pejabat pertama yang mau saya undang untuk menerangkan ini. Karena saya pikir kita semua berduka ya dengan musibah ini. Ya, kita doakan semoga yang kehilangan jadi bisa tabah, bisa menerima, dan mari kita bantu gitu. Daripada kita saling menyalahkan, mari kita bantu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sekaranglah saatnya kalau kita mau membantu ya. Saya percaya bahwa bencana ini tidak direncanakan, pasti ada aja gitu yang tidak sesuai dengan harapan ya. Persoalannya banyak sekali, konektivitas ya, kekurangan suplai, kekurangan informasi dan sebagainya. Mari kita ya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, kita membantu, dan semoga kita belajar ya supaya kalau terjadi lagi ya kita udah lebih siap. Early warning system ya itu sangat penting ya. Walaupun dulu saya jadi di rute ferry, saya diajarin dari Jepang tuh Pak. Keren banget mereka pakai ini. Tapi masalahnya Indonesia juga tidak gampang karena kadang-kadang tidak semua daerah itu terjangkau komunikasi. Ya, makanya peran TVRI terus terang sangat dibutuhkan karena ada di mana-mana ya. Jadi terus kita doakan supaya kita ke depan lebih sadar gitu ya untuk tidak merusak hutan ya Pak, betul? Iya. Walaupun untuk kepentingan bisnis, untuk apapun, tolong pikirkan bahwa bumi yang kita nikmatin sekarang ada yang mendapatkan nafkah, mendapatkan rezeki darinya, tapi jangan lupa kita harus mewariskan sesuatu untuk anak cucu kita. Saya dengar ada satu anak muda Pak, dia bilang ini orang-orang tua ini dia ngabisin hutan kita segala macam. Wah, dapat duit, jual saham. Dia nggak tahu bahwa kita nanti yang akan menanggungnya ya, berupa banjir, berupa apa di masa akan datang. Jadi pikirkan bahwa kita punya anak, punya cucu yang jangan sampai kita mewarisi suatu potensi bencana. Kalau boleh saya menambahkan 2 saja. Yang pertama saya ingin menyampaikan kepada teman-teman kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, kemudian camat, kepala desa di daerah terdampak di bagian Sumatera bagian utara ini ya. Saya berterima kasih yang sudah bekerja sangat keras ya. Saya tahu tidak mudah ya, tapi percayalah bahwa Bapak, Ibu-ibu tidak bekerja sendiri. Kita pemerintah pusat sudah bekerja sangat all out dan pasti tidak akan meninggalkan. Kita akan terus all out dengan segala kekuatan. Itu perintah dari Bapak Presiden. Kemudian ya, yang kedua, kita sekali lagi negara kita ini adalah negara dengan penduduk nomor 4 terbesar di dunia. Tapi kita adalah negara the biggest archipelago, negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi kalau negara terbanyak penduduknya adalah katakanlah China, itu adalah negara landmass, negara daratan yang memiliki konektivitasnya lebih mudah. Sementara dan
India nomor 2 juga negara daratan yang memiliki konektivitas darat juga lebih mudah. Amerika, United States America juga adalah negara daratan yang juga kalau terjadi apa-apa Gampang. dia mudah, lebih mudah karena ada jalur darat. Tapi kalau di Indonesia kita adalah negara kepulauan, ya, sehingga mobilisasi menggunakan darat seringkali antar pulau itu kan sulit, sehingga transportasi yang lain yang perlu udara maupun melalui laut. Ya, jadi memang kompleksitas bencana yang ada di Indonesia Berbeda ya Pak? berbeda dengan kompleksitas di negara yang 3 negara besar penduduk lainnya itu. Ya, semoga ini jadi tantangan. Saya selalu mengatakan di balik persoalan pasti ada suatu lesson ya yang bisa kita lakukan. Ya, mari kita temukan mungkin moda transportasi yang bisa mengatasi posisi kondisi geografis kita. Jadi terima kasih Pak Menteri sekali lagi. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat ya. Mari kita hand in hand berpegangan tangan membantu saudara-saudara kita yang sekarang terkena musibah di Sumbagut, Sumatera bagian utara, dan kita doakan mereka tetap tabah. Terima kasih. Ya, kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih.